Jika melakukan manuver demikian itu adalah kerugian terbesar di pemilu 2024 yang mereka lakukan hari ini jika itu dilakukan. Karena tiga partai ini kan partai besar, Bos. Golkar masuk tiga besar, kemudian juga PKB masuk lima besar, kemudian juga Demokrat juga partai besar. Jika mereka memaksakan mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024 tanpa adanya sosok yang populer, ingat, masyarakat tidak akan memilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya hormati dan hamba Allah yang saya banggakan. Ada wacana yang cukup unik dan juga cukup menarik, tapi sedikit agak lucu. Ketika Golkar bertemu dengan Demokrat, kemudian Golkar bertemu dengan PKB, wacana yang muncul kan seolah-olah ketiga partai politik ini ingin meninggalkan koalisinya masing-masing, kemudian ingin membentuk poros koalisi baru. Menurut saya itu tidak benar. Justru saya melihat bahwa mereka ini sekarang sedang mencoba untuk meningkatkan daya tawar. Jadi baik Golkar, baik Demokrat, baik PKB, mereka sedang meningkatkan daya tawar agar mereka bisa dilirik oleh koalisinya masing-masing sebagai calon wakil presiden. Contoh misal, Erlangga ingin kader dari partai Golkar atau Erlangga itu sendiri juga bisa untuk mendampingi sosok Ganjar Pranowo. Kemudian juga PKB ingin meningkatkan daya tawar dirinya untuk bisa mendampingi Pak Prabowo Subianto. Kemudian juga Agus Harimurti Yudhoyono melakukan manuver demikian itu juga justru ingin dilirik oleh Koalisi Perubahan agar Partai Demokrat di ACC untuk bisa mendampingi Anies Rashid Baswedan. Nah, alasan itu yang membuat saya melihat bahwa pergerakan Golkar, Demokrat, dan PKB itu sedikit agak lucu. Golkar misalnya 2022 tahun kemarin itu deklarator pertama yang mendeklarasikan koalisi untuk calon presiden 2024 2 tahun menjelang pemilu itu justru Partai Golkar. Diikuti ada Partai PPP dan juga Partai Amanat Nasional. Jadi inisiator terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB itu adanya di kubu Golkar. Dan semua orang tahu di KIB itu tidak ada sosok yang secara popularitas memiliki nilai yang tinggi begitu. Kenapa itu dibentuk? Karena siapa tahu sosok Ganjar Pranowo tidak dideklarasikan oleh partai PDI Perjuangan. Jika PDI mendeklarasikan Puan misal kemarin, kemudian Ganjar tidak diambil, maka koalisi KIB itu kan sudah dipersiapkan skocinya untuk Ganjar Pranowo. Lah hari ini tiba-tiba PDI Perjuangan justru mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Artinya kan planning koalisi KIB ini. Saya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk sosok Ganjar Pranowo. Hari ini Ganjar Pranowo jadi ternyata dideklarasikan ke PDI Perjuangan. Ya mau tidak mau dari koalisi KIB ini harus ada sosok yang mendapatkan jatah wakil presiden. Kalau melihat dari struktur partai yang besar itu relatif hanya dimiliki oleh Partai Golkar di KIB, maka otomatis daripada PPP yang akan menyodorkan Sandi misalnya, lebih baik Erlangga Hartarto secara mesin politik lebih besar daripada Partai Persatuan Pembangunan. Erlangga tidak mau kehilangan momentum itu, gitu. Kemudian juga Sandi bukan orang asli PPP, dia naturalisasi dan hari ini juga belum masuk. Sandi masuk ke PPP belum, begitu. Dan saya kira itu kenapa Golkar melakukan manuver demikian. Yang kedua PKB misal. PKB hari ini digadang-gadang Pak Prabowo Subianto ini justru bukan dengan Caimin, bukan dengan Muhaimin Iskandar. Kadang Prabowo Mahfud, kadang Prabowo Erik, kadang Prabowo Hovifah. Bayangkan Prabowo Subianto lebih sering disandingkan, duetkan dengan orang yang tidak memiliki partai politik. Dengan Erik, dengan Mahfud MD, dengan Hovifah. Terus hari ini yang selama ini mendampingi deklarasi koalisi kebangkitan Indonesia Raya,
dianggap naon gitu. Nah, PKB atau Caimin itu ingin menaikkan daya nilai jualnya, karena lamun PKB tidak mendeklarasikan, tidak mendukung, tidak membentuk koalisi dengan Partai Gerindra, tidak jadi PKB, tidak jadi sosok Pak Prabowo Subianto nyapres kalau PKB tidak dijadikan wakil, harus ke sana gitu. Dan percuma PKB kalau hanya menjadi pelengkap Prabowo untuk daftar, kalau wakilnya dari yang lain. Pak Caimin punya partai, kemudian yang dijadikan yang tidak punya partai. Kan mungkin PKB mikirnya harus sejauh itu gitu. Kemudian siapa? Agus Harimurti Yudhoyono di Koalisi Perubahan, demikian sama. Ketika disandingkan dengan tokoh dari partai PKS, ketika tokoh dari partai Nasdem, ketika tokoh partai Demokrat, Anies lebih unggul dengan tokoh Demokrat, yaitu dengan AHY, dibanding dengan tokoh PKS ataupun tokoh Nasdem. Dan sama seperti koalisinya Caimin, daripada ngambil dari luar, kenapa nggak ngambil dari kader yang hari ini sudah sama-sama membentuk sebuah poros koalisi begitu. Tapi kalau berbicara kemungkinan, memang mungkin Partai Demokrat, Partai PKB, ataupun juga Partai Golkar bergabung membentuk satu poros koalisi. Lantas nanti gimana nasib Partai Gerindra? Karena kan tidak mungkin mengusung mengusung sendirian karena akan kekurangan suara. Saya yakin karena poros koalisi Gerindra kekurangan, kemudian karena keluarnya PKB, kemudian poros koalisi perubahan juga akan kekurangan karena kehilangan Partai Demokrat. Artinya ada kemungkinan Gerindra bersatu dengan PKS dan juga Partai Nasdem untuk mengusung sosok antara Prabowo Anies atau Anies Prabowo begitu. Itu teman-teman. Jadi hari ini kalau saya tapi itu keyakinan yang saya miliki ketika hari ini wacana Demokrat, Golkar dan juga PKB ingin membentuk sebuah poros koalisi perubahan. Saya yakin mereka justru jika melakukan manuver demikian itu adalah kerugian terbesar di pemilu 2024 yang mereka lakukan hari ini jika itu dilakukan. Karena tiga partai ini kan partai besar, Bos. Golkar masuk 3 besar. Kemudian juga PKB masuk 5 besar. Kemudian juga Demokrat juga partai besar. Jika mereka memaksakan mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024 tanpa adanya sosok yang populer, ingat, masyarakat tidak akan memilihnya. Gitu. Jadi percuma partai atau juga suara elektabilitas partai politik yang begitu besar kemudian dicalonkan dengan tokoh yang tidak populer. Mereka akan memilih tokoh atau figur-figur yang hari ini sudah populer. Karena populer itu dari 100% itu Ganjar, Prabowo dan juga Anies gitu. Sisanya tokoh-tokoh itu mereka ada Ridwan Kamil, ada AHY, ada Erlangga, ada Caimin dan lain sebagainya di sekian 0% sekian. Jadi akan babak belur jika Pilpres demikian. Nah, lantas apa yang harus dilakukan? Menurut saya ya segera nyatakan sikap bahwa lobbynya harus agak sedikit diperkuat lah ya. Lobby-lobbynya maksud hajat tujuan mereka itu agar betul-betul, karena kan saya heran juga ke Pak Erlangga karena beliau kan partai besar, harusnya beliau sering gerak ke lapangan, harusnya ya di 2019 kemarin itu harusnya belusukan ke semua Indonesia gitu. Kemudian juga buat gerakan-gerakan yang masih tampil di orang tokoh-tokoh milenial gitu. Jadi menyapa warga karena beliau kan Menteri Ekonomi ya. Harusnya beliau sayang sih partai udah besar, kemudian juga jabatan udah tinggi,
tidak dimanfaatkan sebagaimana tokoh-tokoh yang lain, misal seperti Pak Erik, itu kan bagus, dikenal gitu. Ibu Sri Mulyani dikenal, kemudian juga Pak Mahfud MD dikenal. Beliau sering tampil lah ya, minimal tidak belusukan gitu. Tapi cocoknya kalau Menteri Ekonomi mah belusukan, lebih cocok gitu. Sesekali lah belusukan sebulan berapa agenda gitu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan semua poros koalisi itu segera maksimal lah ya, segera komplit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.